Selamat malam Bapak-Bapak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita akan memulai ibadah kita di malam hari ini. Untuk itu mari saya mengajak Bapak sekalian untuk mempersiapkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan. Mari Bapak sekalian kita masuk dalam saat teduh sejenak. Saya undang Bapak sekalian untuk bangkit berdiri dan mari bersama-sama kita menyanyikan Mars Pelkat PKB. Mari Bapak sekalian kita masuk dalam ibadah. Di tengah dunia dan segala tantangannya, kita dipanggil untuk hidup takut akan Tuhan, hidup taat dan tertib, serta mewujudkan kasih dan menjadi berkat bagi semua orang. Tutur kata dan perbuatan kita selaku anak-anaknya hendaklah selalu menunjukkan kemuliaan dan kasih Allah dengan rasa syukur dan kerinduan untuk hidup damai dalam pemerintahannya. Kita datang beribadah kepada Sang Pencipta dan Raja di atas segala raja. Mari kita menghadap Allah dan mengangkat pujian dari Gita Bakti 265 ayat 1 dan 2. Ku datang ke Taman Permai.
Mari Bapak sekalian, kita masuk dalam doa. Terima kasih ya Tuhan Yesus atas penyertaan-Mu, sehingga kami selaku Bapak PKB dalam kesibukan kami untuk mencari nafkah untuk keluarga, Tuhan masih menempatkan kami untuk datang beribadah, memuji nama-Mu, berdoa, dan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami mohon padamu Tuhan, kiranya Tuhan menyertai akan ibadah ini dari awal hingga akhirnya, agar berkenan bagi Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita masuk dalam Mazmur pujian, dalam Mazmur pasal 33 ayat 20 sampai dengan ayat yang ke-22. Kita akan masuk dalam secara berbalasan. Jiwa kita menanti-nantikan Tuhan. Dialah penolong kita dan perisai kita. Ya, karena Dia hati kita bersuka cita. Sebab kepada namanya yang kudus kita percaya. Kasih setiamu ya Tuhan kiranya menyertai kami. Seperti kami berharap kepadamu. Dipersilakan duduk. Kita masuk dalam nyanyian pujian Gita Bakti 265 ayat yang ketiga, Ku datang ke Taman Permai. Bapak-bapak yang terkasih, kita akan masuk dalam pelayanan firman Tuhan. Mari kita siapkan pembacaan Alkitab dari Kisah Para Rasul 20 ayat 17 sampai 21. Alkitab tetap terbuka, mari kita mohon bimbingan Roh Kudus, kita berdoa. Sebagai bapak-bapak, kami mengucap syukur di malam yang indah ini, Engkau masih memberikan kebenaran firman-Mu atas kami. Berfirmanlah dan berkuasalah atas kami dengan kekuatan Roh Kudus, sehingga kami boleh mendapat pedoman, kekuatan, terang lewat kebenaran firman-Mu, sehingga kami boleh menjadi bapak-bapak yang bijaksana. Berfirmanlah atas kami semua, karena kami anak-anak-Mu sudah siap dan sedia mendengarkannya. Ya Kristus firman yang hidup, kami sudah berdoa. Amin. Bapak-bapak yang terkasih, saya undang kita berdiri. Kisah Para Rasul 20 ayat 17 sampai 21, demikian firman Tuhan. Karena itu ia menyuruh seorang dari Miletus ke Efesus dengan pesan supaya para penatua jemaat datang ke Miletus. Sesudah mereka datang berkatalah ia kepada mereka, kamu tahu bagaimana aku hidup di antara kamu sejak hari pertama aku tiba di Asia ini. Dengan segala rendah hati aku melayani Tuhan. Dalam pelayanan itu aku banyak mencucurkan air mata dan banyak mengalami pencobaan dari pihak orang Yahudi yang mau membunuh aku. Sungguh pun demikian aku tidak pernah melalaikan apa yang berguna bagi kamu. Semua aku beritakan dan kuajarkan kepada kamu, baik di muka umum maupun dalam perkumpulan-perkumpulan di rumah kamu. Aku senantiasa bersaksi
kepada orang-orang Yahudi dan orang-orang Yunani, supaya mereka bertobat kepada Allah dan percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Demikian pembacaan Alkitab. Kiranya firman Tuhan ini berkuasa dan kita bersedia melakukannya. Haleluya. Silakan duduk. Bapak-bapak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sebuah pertanyaan bagi kita, apa yang selalu kita ceritakan kalau kita kumpul bapak-bapak? Ada yang pasti cerita tentang pengalaman di kantor, ada yang menceritakan tentang pengalaman di jalan, ada juga yang menceritakan kebanggaan terhadap anak-anak, ada juga yang menceritakan tentang letihnya hidup ini, macam-macam ketika kita bercerita. Nah, sekarang kita akan melihat bagaimana Paulus bercerita sebelum dia akan pergi meninggalkan Efesus. Paulus akan melanjutkan perjalanan pelayanannya, tetapi sebelum dia meninggalkan Efesus, maka ketika kapal Paulus yang Paulus tumpangi itu berhenti di pelabuhan Miletus, maka Paulus pertama-tama meminta orang untuk memanggil para penatua di Efesus untuk kembali atau adakan sebuah pertemuan karena Paulus akan meninggalkan pelayanan di Efesus. Dan bapak-bapak yang terkasih, apa yang Paulus ceritakan? Paulus menceritakan hal-hal yang dia hadapi dalam pelayanan. Dia tidak menceritakan tentang kebanggaan hidupnya, dia bisa sampai di Efesus, tidak. Tetapi dia menceritakan bagaimana Tuhan berkarya dalam kehidupannya. Apa yang Paulus ceritakan? Yang pertama, Paulus menceritakan konsep pelayanan yang jelas. Ia tidak ragu sedikit pun akan panggilan Tuhan. Dia menceritakan bahwa ada banyak hal yang membuat air mata hadir dalam pelayanan. Tetapi konsep pelayanan jelas sehingga sekalipun dia berhadapan dengan penderitaan, ancaman kematian, dia tetap melakukan tugas pelayanan. Yang kedua, Paulus tidak hanya ingin menyenangkan telinga pendengar, tetapi Paulus mengungkapkan tentang hal yang harus diingat oleh penatua-penatua di Efesus. Mari kita lihat ayat 21. Aku senantiasa bersaksi kepada orang-orang Yahudi dan orang-orang Yunani supaya mereka bertobat kepada Allah dan percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi di satu sisi dia punya konsep pelayanan yang benar, sekalipun ada akhirnya konsep pelayanan yang benar itu menempatkan Paulus sekalipun berhadapan dengan tantangan pelayanan. Lalu dia punya harapan supaya kita semua ini bertobat. Lalu kalau kita baca terus firman Tuhan dari ayat 17 sampai pada ayat 38, kita akan lihat bahwa Paulus tidak hanya ingin menyenangkan telinga pendengar, tetapi dia juga meminta supaya mereka berorientasi pada tujuan, yaitu melakukan tugas untuk memuliakan Tuhan. Jadi kita bisa lihat itu pada ayat 24, saya baca ya. Ayat 24 mengatakan, tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun, asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk memberikan kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. Jadi saudara-saudara yang terkasih, konsep pelayanan yang benar, lalu harapan dia supaya mereka bertobat terus, lalu mereka juga harus punya orientasi pada tujuan kehidupan kita ini untuk memuliakan Allah. Lalu Bapak-bapak, pada bagian keempat dari pembicaraan ketika mereka bertemu itu, kita lihat Paulus adalah pelayan yang tidak suka mengemis,
tetapi dia adalah pelayan yang rendah hati. Dia juga melakukan tugas-tugasnya dengan baik. Dia memberikan contoh yang baik bahwa dalam pelayanan ini dia rendah hati, dia juga setia, dia juga berhadapan dengan tantangan. Jadi Bapak-Bapak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan ini mau mengajarkan kepada kita. Yang pertama, harus kita ingat baik-baik ketika kita berjumpa satu dengan yang lain. Bisa saja kita berbicara tentang kebanggaan-kebanggaan kita, tetapi ingat bahwa itu semua karena Tuhan. Bisa saja kita bercerita tentang pencapaian-pencapaian kita, bisa. Tetapi ingat bahwa itu semua karena Tuhan. Paulus berbicara tentang perjalanan pelayanan, tetapi dia tahu itu semua karena Tuhan. Pusat kehidupan Paulus adalah Tuhan. Lalu yang harus kita pelajari baik-baik lewat kebenaran firman Tuhan ini, kita belajar dari Paulus, dia punya konsep pelayanan yang benar. Bahwa pelayanan itu bukan terdiri dari segala yang baik saja, tetapi kita juga berhadapan dengan hal-hal yang tidak baik. Kita korban perasaan, kadang kita korban uang, kita berhadapan dengan situasi itu. Tetapi kalau kita punya konsep pelayanan yang benar, bahwa Tuhan yang mengutus kita, Tuhan akan menolong kita, sehebat apapun penderitaan kita akan lewatinya. Lalu Paulus bukan saja mempunyai konsep pelayanan yang benar, dia mau supaya umat hidup dalam pertobatan. Bagaimana umat bisa hidup dalam pertobatan sementara saudara dan saya saja tidak bertobat? Jadi kita juga harus memberikan teladan yang baik. Kita harus berorientasi pada tujuan. Tujuan kita ini hanya untuk memuliakan Allah. Sehingga kita melayani dengan rendah hati, kita melayani dengan setia kawan, kita juga melayani dengan sukacita. Sehingga kehidupan ini bisa menjadi berkat. Sehingga suatu saat kita bisa mengatakan bahwa segala jerih payah kita itu tidak sia-sia. Dan kita bisa berbicara seperti Paulus. Bapak-bapak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan terus menjalankan pelayanan-pelayanan kita. Mari, itu semua karena Tuhan. Harus punya konsep pelayanan yang benar, harus berorientasi pada tujuan untuk memuliakan Tuhan. Sehingga ketika saya berperan sebagai suami untuk memuliakan Tuhan, ketika saya berperan sebagai pekerja untuk memuliakan Tuhan, ketika saya dipakai untuk melayani, itu semua untuk kemuliaan Tuhan. Sehingga kita bisa berbicara seperti Paulus, bahwa tantangan sebesar apapun, Tuhan akan tetap menolong. Dan kalau kita memberi diri bagi hormat kemuliaan Tuhan, biarlah firman Tuhan ini memberikan kekuatan baru bagi setiap kita. Terpujilah Tuhan, amin. Bapak-bapak yang terkasih, kita sambut firman Tuhan ini dengan menyanyi dari Kidung Jemaat 57 bait 1 dan 2. Yesus lihat umat-Mu.
Mari kita satu dalam doa syafaat. Kita berdoa. Tuhan yang di sorga, Tuhan yang maha kasih, maha mulia, ketika kami masih bisa berjalan dengan kaki kami sendiri, itu karena pertolongan Tuhan. Ketika kami bisa bekerja, sesederhana apapun yang kami kerjakan, itu karena pertolongan Tuhan. Ketika kami masih memakai tangan kami untuk bekerja siang dan malam, itu juga karena pertolongan Tuhan. Ketika kami masih berperan sebagai ayah, suami yang diterima oleh anak, istri, ajarlah kami juga menyadari itu karena pertolongan Tuhan. Sehingga kami boleh bercerita satu dengan yang lain bahwa kalau bukan Tuhan maka sia-sialah kehidupan ini. Dan biarlah kami terus melakukan segala hal yang berkenan kepada Tuhan. Orientasi kehidupan kami jelas bahwa keluarga kami harus memuliakan Tuhan, pribadi kami juga harus memuliakan Tuhan, anak-anak kami juga harus memuliakan Tuhan, sehingga nama Tuhan senantiasa dipuji dan dimuliakan. Saat ini Tuhan, kami satukan hati sebagai bapak-bapak, kami mau berdoa dan bersyukur bahwa kami sebagai ayah, sebagai bapak, Engkau tempatkan kami sebagai imam dalam rumah tangga, sehingga waktu-waktu kami juga boleh berdoa untuk seisi rumah tangga kami, dan nama Tuhan senantiasa dimuliakan. Anak-anak yang masih kecil, anak cucu kami, kiranya Engkau juga berkati dalam tumbuh kembang mereka. Kami juga berdoa untuk remaja-remaja kami, mereka membutuhkan figur seorang ayah, biarlah kami juga boleh menjadi teladan bagi mereka. Pemuda-pemuda kami yang masuk usia bekerja, usia kuliah, biarlah kami dapat mendukung mereka. Engkau sendiri membuka tingkap langit, menyatakan berkat atas keluarga, sehingga kami juga boleh melihat masa depan anak-anak kami. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk pasangan hidup kami, istri kami. Biarlah mereka juga bersyukur, mereka boleh menjadi ibu yang baik bagi anak-anak kami. Mereka juga boleh bersuka cita mendampingi kami, karena Tuhan yang memberi atas kami. Kami juga berdoa untuk setiap yang terjadi saat ini, pandemi COVID-19, Tuhan juga mau menjamah setiap orang. Tuhan juga menjamah mereka yang terpapar virus corona, mereka yang terdampak virus corona, ketika tekanan-tekanan pekerjaan, ketika harus di PHK, ketika berhadapan dengan ekonomi yang sulit, Tuhan juga memberkati, menolong. Dan biarlah semua bapak-bapak jemaat GPB Rene ada dalam perlindungan dan berkat-berkat Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga memohon Engkau berkati untuk setiap bapak-bapak yang sudah bersedia memberi diri sebagai pengurus melayani di Pelkat PKB, Engkau juga mau memberkati. Berkatilah mereka pribadi dan keluarga, sehingga mereka bersuka cita dalam pelayanan, dan mereka menyadari bahwa hidup ini adalah kesempatan, dan kesempatan ini untuk memuji dan membesarkan nama Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan. Kami juga berdoa untuk gereja Tuhan, Engkau juga mau memberkati. Mulai dari 6 Pelkat, para presbiter, mereka yang ada di kantor gereja, keamanan, kostor, kami serahkan semuanya kepada-Mu. Biarlah Tuhan, kami juga boleh senantiasa membawa mereka dalam doa, karena dengan semua yang berlangsung ini, nama Tuhan senantiasa dipuji dan dimuliakan. Berkatilah pemandu lagu, organis, operator LCD, tim musik, kami serahkan semuanya kepada-Mu. Tuhan jaga dan lindungi, dan biarlah setiap pelayanan kami, baik lewat streaming maupun live, Tuhan juga memberkati kami. Dengar sautilah doa kami ini Tuhan, kami alaskan hanya di dalam satu nama, nama Yesus yang mengampuni, nama Yesus yang menerima kami, nama Yesus yang memberkati kami. Ke dalam tangan-Mu kami pertaruhkan seluruh doa ini, dan kami mau berdoa bersama-sama seperti yang sudah Engkau ajarkan atas kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
Bapak-bapak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita membawa persembahan kita kepada Tuhan dengan penuh sukacita dan untuk kemuliaan-Nya. Karena Dialah sumber hikmat dan segala berkat, dengan mengingat pesan Alkitab dalam Mazmur 111 ayat 5 dan yang ke-6. Diberikannya rezeki kepada orang-orang yang takut akan Dia. Ia ingat untuk selama-lamanya akan perjanjiannya. Kekuatan perbuatannya diberitakannya kepada umatnya dengan memberikan kepada mereka milik pusaka bangsa-bangsa. Sambil memberikan persembahan kepada Tuhan, kita naikkan pujian kita bakti 81 ayat 1 dan 2. Allah sumber kemurahan. Saya undang Bapak sekalian bangkit berdiri, kita menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Dalam doa syukur kita berdoa. Bapa kami dalam surga, dengan kerendahan hati kami mohon padamu Tuhan, kiranya Tuhan memberkati akan persembahan di malam hari ini Tuhan. Terimalah dan kuduskanlah persembahan kami ini Tuhan, agar menjadi berkat bagi banyak orang, untuk kemuliaan nama-Mu saja Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak-bapak yang terkasih, kita tetap berdiri. Firman Tuhan sudah kita dengar, biarlah kebenaran firman Tuhan senantiasa menerangi kehidupan kita. Mari kita naikkan pujian pengutusan, Gita Bakti 277 bait 1 dan 2. Orang-orang bisa menemuimu,
Arahkanlah hati dan pikiran kepada Tuhan serta terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, pengasihan Allah Bapa dalam persekutuan dengan Roh Kudus, kiranya memberkati kita sekalian mulai dari sekarang kekal sampai selama-lamanya.